Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh. Sahabat tangguh, masih dalam edisi mitigasi bencana. Kali ini kita akan mengangkat tema yang mungkin cukup bagus untuk bagi teman-teman di manajemen atau di perusahaan atau di instansi. Nah, tema yang kita angkat adalah pentingnya melakukan kesiapsiagaan bencana di tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, mungkin juga pada saat kita bekerja. Nah, dengan melakukan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan di tempat kerja, kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Nah, yang pertama kita bahas adalah kenapa sih rencana darurat di tempat kerja itu penting. Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, atau ledakan alat kimia di tempat kerja itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan tanpa peringatan awal. Rencana darurat itu paling tidak membantu kita untuk pertama, mengurangi risiko cedera dan kehilangan nyawa. Dengan adanya prosedur yang jelas, karyawan bisa segera bertindak untuk menyelamatkan diri. Yang kedua adalah meminimalkan kerusakan properti. Tindakan yang cepat terukur bisa mengurangi kerusakan fasilitas dan peralatan yang ada di perusahaan atau di pabrik. Nah, yang kelima adalah memastikan kelangsungan bisnis usaha. Dengan kesiapsiagaan yang baik, operasi bisnis bisa pulih lebih cepat setelah terjadi bencana. Nah, bagaimana cara kita membuat langkah-langkah darurat di tempat kerja? Berikut mungkin ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukan identifikasi risiko. Kenali jenis bencana yang ada di sekitar perusahaan, seperti misalnya gempa bumi, kebakaran, atau banjir, dan lainnya. Nah, yang kedua, lakukan atau bentuklah tim darurat tanggap bencana. Pilihlah beberapa karyawan untuk menjadi tim darurat tanggap bencana dan latih mereka untuk menjadi pemimpin dalam situasi darurat. Nah, langkah yang ketiga adalah buat prosedur evakuasi. Rancang jalur evakuasi yang pasti dan efektif dan mudah diketahui oleh semua karyawan. Buatlah rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi yang mudah dan dipahami oleh seluruh karyawan. Nah, yang keempat adalah siapkan peralatan darurat. Nah, sediakan peralatan darurat untuk bisa digunakan pada saat terjadi bencana, seperti misalnya obat-obatan, P3K, dan pastikan tim tanggap darurat atau orang-orang karyawan paham dan tahu bagaimana cara menggunakan peralatan-peralatan darurat tersebut. Nah, yang kelima adalah lakukan latihan rutin. Lakukan simulasi dan latihan evakuasi minimal 2 kali setahun agar karyawan tahu dan bisa melakukan tindakan evakuasi atau tindakan penyelamatan yang efektif. Langkah selanjutnya adalah melakukan edukasi dan pelatihan. Mengapa edukasi dan pelatihan itu juga dianggap sangat penting? Nah, itu semua karena karyawan yang terlatih akan lebih siap dan tidak panik saat bencana terjadi. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pelatihan dan edukasi. Pertama, lakukan penyuluhan berkala. Adakan sesi penyuluhan yang dilakukan secara berkala tentang bagaimana menghadapi berbagai jenis bencana yang ada di sekitar tempat kerja. Yang kedua, simulasi dan latihan. Lakukan simulasi yang tadi seperti saya katakan minimal 2 kali dalam setahun untuk membuat karyawan kita lebih siap dalam menghadapi bencana. Nah, yang ketiga adalah siapkan materi edukasi yang efektif sehingga mudah dipahami oleh karyawan kita.
Nah, yang selanjutnya yang mungkin kita akan bahas adalah peran manajemen dalam kesiapsiagaan bencana di tempat kerja. Manajemen memiliki peran kunci dalam memastikan kesiapsiagaan seluruh orang yang ada di perusahaan ketika terjadi bencana. Nah, beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh manajemen antara lain: satu, harus ada komitmen dan dukungan yang jelas dan kontinu untuk melakukan program kesiapsiagaan bencana di tempat kerja. Nah, yang kedua adalah alokasi dana dan anggaran yang jelas. Pastikan anggaran yang memadai untuk membeli peralatan dan melakukan pelatihan secara rutin harus dialokasikan, dan ini menjadi salah satu peran penting manajemen. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi yang berkala terhadap rencana darurat dan perbaiki kelemahan yang ditemukan pada saat melakukan evaluasi. Nah, sahabat tangguh, kesiapsiagaan menghadapi bencana di tempat kerja adalah tanggung jawab kita semua, terutama itu berada di level manajemen. Dengan memiliki rencana darurat yang baik, kita bisa melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan orang-orang yang ada di sekitar perusahaan. Jangan lupa untuk selalu waspada dan siap menghadapi bencana. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like and share serta follow untuk konten edukasi lainnya. Stay safe, be prepared. Saya Fadil dari Yayasan Jejak Laksmana. Salam tangguh untuk Indonesia Tangguh Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.